kitab napa Khilyatil Auliya. Khilyatil Auliya niku kabudute niku sing aran Abu Nu'aim Al-Asfihani niku 430. Imam Ghazali sing terkenal niku kabudute lahire 450, kabudute 504. Terus gampangane Imam Ghazali niku lahir 20 tahun setelah kematiannya Abu Nu'aim sinten Al-Asfihani. Abu Nu'aim itu gadah kitab namanya Tobaqatul Auliya. Terus Tobaqat itu maknanya klasemen tingkatan al-auliya pira-pira wali. Jadi gadah kitab namanya Tobaqatul Asfiya, Khilyatul Auliya wa Tobaqatul Asfiya. Nama Khilyatul Auliya wa Tobaqatul Asfiya. Beliau di juz 1 mengurutkan mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus hampir semua sahabatnya Nabi. Kemudian di juz 2 niku para tabi'in. Nah, termasuk tabi'in yang dikutip itu Ka'bul Akhbar dan Wahab bin Munabbih. Ini rungokno tenan nggih, nek agama niku kaitane mbek sanad, mboten akal saja maksudnya. Wahab bin Munabbih ini seorang tabi'in jalilun, seorang tabi'i yang paling banyak lama sekali jadi orang Yahudi. Ya lama sekali jadi orang Nasrani karena beliau itu peneliti. Beliau nyeritakno saya itu baca hampir 700 judul kitab suci. Terus kitab suci ini macam-macam gitu, nopo niku maksudnya babe nopo macam-macam. Dan dia Islam menangi sahabat termasuk Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud. Jadi intinya ini meyakinkan karena semua sanad beliau itu menangi dikonfirmasi, disetujui oleh para sahabat. Terus piyambake gak menangi Nabi tapi menangi para nopo sahabat. Ini penting kula aturaken nanti ini jadi asasul Islam, jadi pondasine Islam. Nah di antara yang beliau ceritakan adalah di Bani Israel era Nabi Musa itu ada orang 200 tahun pegawai maksiat. Saking mangkel none itu sampai orang-orang itu pas mati diseret. Fakhadu birijli mati diseret dibuat ning tong sampah. Tapi Allah niku malah ngutus Nabi Musa ke nyolati. Nabi Musa nggih cara sakniki mensomasi Gusti, tapi semua orang Bani Israel menyaksikan piyambake berdua. Jare pangeran dewe pangeran selah ngono lah. Pokoke dekne ku nak maca Taurat ana jenenge kekasihku Muhammad tuh nama itu diambungi, dihormati. Yes, gara-gara iku aku matur nuwun. Sing nyolati wis ora usah takok pokoke salati. Nah, ini menunjukkan betapa tinggi lan betapa harus kita menghormati Nabi itu mulai namanya harus kita hormati. Meskipun cara menghormati nama itu tidak harus seperti itu. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu orang mulai meragukan cara pandang Qissatul Anbiya. Di tiang-tiang saat ini nak muji Nabi Muhammad itu ya apik sundul langit, tapi hanya memuji dari sisi yang bisa dirasionalkan. Yaitu baik, memang semua perilaku Nabi itu rasional. Tapi kelemahannya adalah bahwa munculnya Nabi Muhammad itu dari isu atau gosip atau berita atau apa saja terserah yang istilahkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Mulane pengaruh Islam ini ora dijeblok tenggene daerah komunis. Ini rungokno ben pengaruh Islam ora dijeblok teng daerah nopo komunis. Misalnya begini, orang-orang Ansor yang akhirnya nulungi Kanjeng Nabi, ya tiang-tiang Ansor yang akhirnya nulungi Nabi, nyafaati Nabi teng Madinah. Ini mereka bersaksi, semuanya bersaksi. Kita ini punya tetangga Yahudi. Setiap kali kita konflik dengan mereka, mau perang mereka, mesti mereka itu minta syafaat bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman yang dari kelompok kami, nasabnya sama dengan kami. Akhirnya kita orang Ansor penasaran dia itu siapa. Setelah orang-orang Yahudi menyebutkan sifat-sifatnya, terus orang Ansor itu pas musim haji ketemu Rasulullah Muhammad SAW dan mereka iman. Mereka iman ini karena ada informasi dari orang Yahudi. Umpama orang Ansor itu kok urip teng daerah komunis atau daerah-daerah yang enggak ngakui kitab suci, itu habis Nabi Muhammad. Karena semua orang itu diukur anggar manfaat, enggak ngelarakno wong, prospek secara bisnis, ya sudah dianggap baik. Kalau ndak ya ndak.
Begitu juga orang-orang Nasrani, angger sing masuk Islam perkara ketemu pendeta. Masyhur sedurunge Nabi Muhammad dadi nabi, kabeh ulama nyeritakno awal mula Abu Thalib, Sayyidina Ali, Abu Bakar macam-macam nganti terbersit tak Muhammad itu calon nabi. Mergo Muhammad kecil pas umur 12 tahun, kila 9 tahun dijak teng Syam, ketemu rahibun apa? Bukhairah. Pendeta. Jadi pertama sing roh Nabi Muhammad itu mboten tiyang mboten tiyang Muhammadiyah napa? Pendeta. Paham ya? Paham ya? Dan cara ngendikan jenenge khas nubuwah. Kula bolak-balik cerita teng mriki teng pundi-pundi khas nubuwah. Mulai Ibu Bukhairah itu ketika delok ya kok sing diceritakno berjanji ini. Afi ainaihi khumratun istidharon ila alamatil khafiyah ditakoki. Cara didelok mripate Muhammad mulai cara reaksinya pohon. Jadi Nabi nak lungguh ning pohon. Misalnya srengenge keng kulon, pohone nggih pindah kulon. Nak ngetan nggih pokoke nyiupi Nabi sangka harusam si panase napa? Srengenge. Terakhir itu Bukhairah hanya kecewa satu saja gara-gara kula bolak-balik cerita. Tanya Abu Thalib, ini siapa? Setelah semua alamat terpenuhi itu tinggal satu, kecelakaannya tinggal satu. Ini siapa? Ini anak saya. Mu kecewane pol Bukhairah. Kok anak jenengan? Ya ini anak saya. Sampai ditanya lagi. Kok anak jenengan? Kecewa betul. Terus Abu Thalib tersinggung. Memangnya kenapa kalau anak saya? Ini anak semua alamat Nabi ada, kecuali karena punya bapak Anda. Akhirnya Abu Thalib cerita, enggak ini tidak anak saya, ponaan cuma bapak yang mati. Terus diwambungin Nabi. Jadi Nabi akhir zaman. Karena mulai tadi problemnya Abu Thalib bilang itu anaknya, padahal alamatnya itu yatim. Jadi di Taurat ditulis anak ini nanti yatim. Jebule duwe napa? Bapak ku kecewa, mripat wis bener, gantenge wis bener. Wis kabeh ku bener kecuali sitok. Gadah napa? Bapak. Akhirnya Abu Thalib cerita, enggak itu udah anak saya, itu ponakan saya. Bapaknya sudah mati ketika dia dikandungnya. Diambungi ambek roh Ibu Bukhairah. Makanya sampai sekarang di Syria itu ada Kani satu Bukhairah. Napa Kani satu Bukhairah itu diabadikan. Jangan teruskan perjalanan Anda ke Palestina cara saniki. Nanti pasti dibunuh orang Yahudi. Walhasil terus Nabi Muhammad tuh balik malih ke Mekah. Mumpun jadi gunjingan teng Mekah, teng Madinah, Yirin Yasrib. Bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Sekarang kelihatan bahwa semua yang namanya Nabi itu semuanya bergantung pada sohifah, lempiran-lempiran sing menyiratkan bahwa nanti itu Nabi seperti ini. Saat ini ketok sodaqallahu wa rasul. Islam niku teng Cina iku luwih suwi timbang teng Amerika, luwih suwi timbang teng Inggris. Zaman sahabat itu sudah banyak sahabat yang hijrah ke Cina. Tapi Cina itu negara komunis. Sampai sekarang perkembangan Islam itu lambat sekali. Jepang itu agama Shinto. Hubungan dengan Indonesia itu lama sekali. Tapi Islam di Jepang ya gitu-gitu saja. Tapi Islam teng Eropa lebih cepat. Gara-gara mereka beragama apa? Kristen. Yahudi Kristen itu cepat. Mulane perhitungannya ulama, kancanan Yahudi wong Nasrani lu apik timbang kancanan komunis. Cara ulama kon milih Amerika apa Cina nak bisnis, mesti milih Amerika. Piye-piye cek roh dur ana kitabe. Ora ana critane wong Amerika misalnya sewu tinja diolah jadi makanan. Nak Cina mentolo ora ana napa agama. Di Amerika itu gak ngarah kondom dadekno alat napa nggo jepite cah wedok, nggo aksesoris cah wedok. Nah ning Cina biasa kondom diolah ulang karena tidak ada najis, tidak ada penipuan, ora ana napa agama. Ini perlu dingertosi. Nak gak ada pilihan. Lah ana pilihan ya Islam kancanan Mustafa. Maksudnya podo Islami nak ada pilihan. Faham? Jadi ini penting kalau aturakan. Jadi sanad seperti ini Wahab bin Munabbih itu dulu pengikut Yahudi, pengikut Nasrani, dia penginjil. Kamu harus percaya bahwa memang Nabi Muhammad itu disebut di kitab-kitab sebelum Quran. Karena andai kan gak pernah disebut figur Muhammad yang menarik, paling hanya dianggap pemimpin. Leadernya bagus, kapasitasnya bagus, tapi gak terbersit akan dikatakan Nabi karena tanpa referensi. Jadi disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Sebagian ayat nyebutno Nabi Muhammad itu sapa?
Ini ku nabi sing yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Terus wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Itu nyata. Niki rungokno. Larian ada orang sing maksiat berdua kaya ngeten niku sekedar ngambungi asmane Nabi senteng kene kitab Taurat. Iku ndadekno di sepuro Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian sekarang tuh ada kecelakaan besar dan ini yang menjadi perdebatan ulama seluruh dunia. Nah, semoga Anda ikut berdebat ini dan jadi untuk ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Begini, pokoknya. Di dunia sekarang tuh ada dua kelompok besar. Yang satu ini yang podo warasi, saya nggak masukkan yang tidak nopo waras. Sing podo warasi perdebatan yang sama-sama waras. Misalnya orang tawassul, Allahumma inni atawassalu ilaika bihabibika Muhammad, misalnya tawassul ya pokoknya. Nabi Muhammad yang tidak wali, yang kalau wali kan khilafnya lebih rendah lagi. Nggih, umpamane ulama sang isor-isore. Pokoknya yang nabi aja, ini yang nabi dulu. Urutannya kalau orang ahli sunnah cara berpikir, orang tawassul nyebut Nabi Muhammad. Itu Muhammad sebagai babuhul a'zam, bahwa Muhammad adalah pintu menuju Allah. Wasilatuhu ala a'zam, bahwa kita tahu Allah, tahu sholat, tahu zakat adalah karena Nabi Muhammad. Berarti ketika inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi habibika Muhammad bibabikal a'zam. Saya tawassul dengan kekasihmu yang bernama Muhammad. Berarti nyebut Muhammad adalah nyebut pintunya Allah. Dan orang nggak mungkin masuk rumah tanpa lewat apa? Pintu. Karena kita tahu caranya baca tasbih ya caranya Nabi Muhammad, baca tahmid macam-macam. Yang kelompok satu ini masih waras, masih normal cara berpikir. Cara berpikir nyebut Muhammad itu nyebut makhluk. Berarti ketika sa'al Allah Ta'ala wa dzakarta Muhammadan asyraka ma'hu ghairah. Fa inna hadza makhluk. Sing sitok cara berpikir, kue nak nyebut Muhammad ketika donga berarti nyebut makhluk. Berarti kue menyekutukan Tuhan dengan makhluk. Jadi sing sitok eling Muhammad langsung eling kemakhlukane. Sing sitok eling itu babe, pintu. Betul jadi perdebatan ila yaumil kiamat. Lha saiki didelok konteke. Mulane sakniki ku repot. Wis ngoten. Ya sampean wis pokoke nek debat ngoten lan amaluna walakum napa amalukum sembolet. Lan deren Said Muhammad nate duka. Nak kowe nyirikno wong mara kuburan sekali-kali rungokno inceng muni njaluk kuburan apa muni ya Allah ya Allah. Karwane nak muni ya patok ya musyrikno. Karwane nak muni ya patok ya musyrikno. Tapi jek nak muni ya Allah. Wong kadang mara kuburan ngenyek mayite. Ya misalnya wong mara kuburan Mustofa nak ndonga kok iso mbok arani tawassul dewakno Mustofa. Nak ndonga ngene Gusti niki kanca kula dosane kathah jenengan sepuro. Iku ngenyek ta tawassul. Lho kok iso barani njaluk kuburan kadang mara kuburan niku malah ngenyek mayite. Lha cara mayite kula tersinggung jalukno dijalukno sepuro Mustofa tersinggung. Dia semamal sakmono ape nyafaati aku. Lah ya mesti rungokno sih, aja darani musyrik sih, rungokno. Makanya kita ini ngikuti saja ulama. Mulane kula niku berat nggih kalau sudah perdebatan. Lho beda mek kaya kasus Jombang niku gampang. Maksudnya kabeh wong sepakat wong bingung ngono ae ora repot. Iku korban tahajud ngono ae. Gara-gara khusuk tahajud bariku entuk wangsit. Jute ruhir ora tau tahajud gak entuk. Mergo ora tau napa? Mane bener fala kula nek bar tahajud ngopi ae. Mare repot. Ana bisikan-bisikan niku mergo kurang gaul, kurang napa? Engko gaul gak ngalami ngoten niku. Wangsit macam-macam, so aneh-aneh. Ini penting kalau aturakan. Itu akan ila yaumil kiamah seperti itu. Mulane niki penting ngaji be ulama ben sampean ngerti duduk perkara ini. Sampai kiamat kita akan cara pandang itu seperti itu. Paham nggih kula jamin sampai nopo? Sampai kiamat. Ya karena seperti itu. Ya sudah dunia cara pandang seperti itu. Jadi sing sitok nyebut Muhammad itu pikirannya langsung ibabul azam.
Sing sitok ini asyraka billah ghairahu, dianggap melibatkan makhluk disampingkan dengan Allah. Lah kunane kuno tiyang Yahudi ku pinter-pinter wong. Percaya nek Nabi Muhammad nabi, tapi pinter. Kalau gadah cerita kata, saya baca kitab Asbabun Nuzul itu banyak sekali. Kanjeng Nabi anate untuk wahyu, mayuti'ir rasulah faqad atau Allah. Sing masyhur nggih sing sampean roh nggih napa niku. In kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kowe nak pancen kepengin taat ning Allah ngeranut aku wis padha karo taat ya Allah. Jare Yahudi di depan umum, ini saya ulang lagi di depan umum. Mboten trimo teng ngarepe mu ijo Bang di depan umum krungu kabeh. Mboten krungu kabeh di depan umum. Jare Yahudi ngene, "Intadzir ya Muhammad, coba tunggu dulu apa yang kamu katakan tadi." Man atau ani fakot atau Allah. Kemudian Nabi membahasakan pakai bahasanya Rasulullah, pakai bahasa manusia. Kalau tekorannya kan majuti Rasulullah fakot atau Allah. Nabi membahasakan pakai bahasa manusia. Man atau ani fakot atau Allah. Waman asoni fakot asawah. Terus orang Yahudi itu bilang gini, ungzuri ila Muhammad. Ini loh delok Muhammad. Tambah suwe tambah parah. Dia itu orang paling semangat melawan Kristen, melawan Nasrani. Karena Nasrani mendewakan Isa kayak Allah. Nasrani memposisikan Isa kayak Allah sampai disembah ditaati. Ini Muhammad tua-tua malah ngono. Bedanya apa kayak wong Nasrani? Mereka menjadikan kedudukan Anda persis seperti kedudukan Allah. Piye ge jajal? Di depan umum, saya ulangi di depan umum. Wong nek bukti ku kowe ora tau mikir ngono. Ya alhamdulillah mergo kowe wong bener. Sajane mergo ora cerdas barang. Tapi alhamdulillah. Jadi opo ae wis dadi masalah. Lah iki mulane disebut layam bi alsinatihim wa ta'nan fiddin. Wa inna minhum la fariqa yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhum minal kitab wa ma huwa minal kitab. Dadi mulai wong dhisik pinter. Terus pokoke wong Yahudi ku awal nak sifati layam bi alsinatihim wa ta'nan fiddin. Nabi misalnya orang ngendikan ngono dianggap lho kersane Allah piye to Mat? Allah ora ketok ora tersentuh, harus ada master percontohan sing ketok. Wes barang Kanjeng Nabi ngomongno aku dadekno master pangeran percontohan agar taat aku taat Allah. Jadi ki anti Nasrani kok saiki posisimu koyo pangeran. Angger taat kowe padha karo mbek taat to. Ya akhirnya yes, Nabi Muhammad udah dawuhi pangeran wis amat sabar wis ngonane ngono. Nah kok ning riwayat kedua ana cerita niku. Nabi Musa niku semua aktivitasnya disalahkan Bani Israel terus matur pangeran. Ya Allah ihbis anni kalaman nas. Mbok kula niku jenengan paringi rezeki supaya wong ora iso ngomentari kula. Mamane sing ngomentari kula terus setruk tah pelus pokoke sing ngono. Kok model kiai sing biasa maca hisib lah. Sing gedeng terus setruk ta apa ngono. Jawabe Allah, "Sasa, aku sing pangeran ono sing komentar kowe trimo nabi." Mulane sebagian riwayat hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'hu bika. Lho dikomentari wong sesuatu yang tidak saya lakukan untuk diri saya. Aku sing pangerane dikomentari wong meneng ae kowe trimo nabi kok geger. Wis yo keben. Lho aku rak sing gawe mereka sing ngersiani mereka. Lho aku disaingi, mereka melakukan kemusyrikan kowe tak barno. Jadi jare pangeran wong aku sing pangerane dikomentari apa meneh trimo kowe. Akhirnya nabi-nabi ku tenang dikomentari. Mergo dikadhawuhi pangeran. Sehingga kita ngomong kiai mubalek nak dikomentari wong. Wah tersinggung teman. Wah itu rapati alim, amatir, jorok boleh cek amatir. Jenis tenang. Dan anak dongo, wong dongo kue donga noa enak ramadi. Dia itu dongane ramadi, semalah keren. Manusia ora pangeran, jadi ngobos ya apik. Wah, aku bolak-balik soalnya calon bupati. Gus dongane dadi bupati ngene. Tak jawab ngono. Mau nak mandi, ya pancen dong aku mandi. Nak mandi gue iling-ilingan, nak pangeran ora wajib mandekno. Tak omongi ora wis kowe gelem yo ngene iki ora ya wis. Sing tenanan Gus, tenanan ora ono pengaruhe nang pangeran. Pangeran ngrasakno ora mandi tetep ae ora mandi anak-anak. Padha-padha donga mandi tenanan ya kepen mati husnul khotimah. Kowe mau urusan donya lha apa mikir kowe tenanan ngono. Mau aneh-aneh. Lah iku wong Yahudi. Tapi iku luwe apik timbang komunis. Kalau balen iku tetap luwe apik timbang komunis. Ulama top sak donya ketemu Paus cek sambung. Wong Nasrani ketemu Islam cek sambung karena figurnya sama, figur yang disebut tokoh idolanya sama. Ada Musa, ada Isa, ada Ibrahim. Mereka nyebut paling beda David, Musa, John, Yahya jadi John Bobono lah Tapi nama yang disebut sama. Sama-sama jadi master, jadi idola. Coba kalau kamu nyebut nama-nama itu di orang komunis. Musa iku sapa?
Ibrahim iku sapa? Pusing kowe cara ketemu. Kowe Islam nang Nasrani iku jek sambung. Isa oke, sama-sama tokoh populer Isa. Ben nerangno iku Abdullah wa Rasuluh, kono nganggep Isa iku Trinitas, saklisu napa? Salasa. Tapi kan sambung jenenge Isa itu sama-sama orang yang harus dihormati. Tapi kowe ketemu wong Cina, wong komunis. Isa man huwa, siapa dia? Dia itu orang mana? Tokoh apa? Pernah presiden apa ndak? Nganti mbok bakas. Karena taunya orang besar itu misalnya jabatan apa? Politik. Iku sirine kena apa ulama sa Indonesia riyen ketika Bung Karno, ketika Pak Harto kabel. Iku sing anti ning undang-undang ambek komunis. Padahal mereka pernah berkawan ambek partai-partai Kristen misalnya ambek Parkindo. Kula niku anak kiai, putune kiai dadi roh. Saya punya sanad betul dialeknya Kiai Maskur, dialeknya Gus Wahid. Ya dialeknya buyut-buyut saya karena tadi nggak ada harapan dengan komunis kita itu karena nggak mengakui kitab nopo suci. Saiki wong wis goblok baru. Oh asal non muslim digasak. Wis ruwet saiki zaman wis ruwet. Anut sing khusuk ya bintu kadang tok wangsit barang kok paham ya. Anut sing rasional malah ora apa-apa. Ya wis. Ya seperti itu. Tapi kira usah gelong pangerane digelakno. Paham ya pangerane napa? Digelakno. Ya Nabi Muhammad sik repote dadi nabi. Saniki penak anggere wong ngaku nabi. Ya ora paham. Terus. Ndoro kula ora usah dijak debat, dipreksakno wae teng psikiater. Utawa takokno tanggane iku diutang pira gegere ngono. Ngono ditanggapi. Kula ki nate diparani tiyang Gus teng daerah mriki kira-kira 7 kilo dari daerah saya wonten aliran sesat ndarani ngeten-ngeten. Wong pira jan setunggal. Sono riyen santri kula, santrine bapak riyen. Kowe lha jenengan mboten. Ah ben. Oh nak suwangi waras kandhani aku. Mun ruwet nanti pun ruwet. Di sampean sakniki ngaji kula ben ngertos. Dadi kitab Khilyatul Auliya itu kitab Master Ihya. Terus kitab itu nak 12 jilid. Imam Ghazali di akhir karangan Ihya ngendikan fa'alaika bimuwadzafati kitab Khilyatil Auliya. Kamu harus sering-sering baca kitab Khilyatil Auliya. Jadi saya pertama beli kitab itu gara-gara memo nih Imam Sinten. Karena itu tadi kelebihannya kitab-kitab kuno yang diceritakan orang-orang Nasrani, rahib maksudnya rahib Nasrani. Itu Rasulullah itu memang populer betul. Sehingga Waraqah bin Naufal ini cerita-cerita yang nyata. Biar sampean ngerti Nabi Muhammad itu sekedar leadernya, kepemimpinannya tidak memang maktub sudah ditulis. Khadijah itu anggap aja umur 40 tahun, Nabi Muhammad umur 20 tahun. Masyhur semua tarikh bilang begitu. Khadijah itu punya paman namanya Waraqah bin Naufal itu penginjil. Wa kana tanassara fil jahiliyah. Dia itu orang Nasrani yang pengagum kitab suci. Itu bareng ada gosip Muhammad itu ngalami seperti itu. Khadijah itu nyuruh namanya Maisarah. Maisarah itu di Arab jeneng lanang. Jadi Maisarah kamu ikut Muhammad. Dia sekarang mau ke Syam. Catat semua apa yang dialami Muhammad. Bareng di Maisarah bersaksi betul bahwa di perjalanan tudhilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Pokoknya aku mlaku mek Muhammad ku penak tudhillul ghamamah moron tindi diupi mendung tuti'uhus sahaib. Wis diceritakan sampai masa. Akhirnya Khadijah itu yakin pasti Muhammad itu yang nanti calon nabi. Mergo wong-wong sing ngaji Taurat dalam bahasa Taurat, bahasa Syriani lah, bahasa Ibrani, bahasane tiyang Palestina, tiyang mriku. Niku tulisannya ku mem non ha mem alif. Wong Israeliani nak maca munahhama. Munahhama maknane wong sing terpuji. Disalin Injil pasti ku mayoritas wis tiyang Romawi, Romawi boten Romawi Italia. Romawi Persia, nggih Romawi putih Persia. Ku nak maca iku Heraklitus, wis nganggo S, Heraklitus. Lah niku pokoknya maknane iku orang yang terpuji. Terus disalin jenenge Muhammad. Mulane Kanjeng Nabi jenenge wasamihi idza wadatihi Muhammad. Di ibuke ora roh kenapa dinamakan Muhammad. Pokoknya ibuke iku untuk wangsit, pokoknya anakmu jenakno Muhammad. Sehingga Waraqah tahu betul kok maknane iku Muhammad ambek munahhama iku padha, ambek bahasa Syriani ya padha, tekan wis dibelokno ning bahasa Romawi ya ijek padha. Dia tidak pernah zina, tidak pernah selingkuh, tidak pernah punya masa lalu yang buruk. Just paling caiki.
Ya problemnya itu bareng Khadijah wis yakin Waraqah nakil jebule ra nabi-nabi. Walhasil akhirnya nikah, Nabi Muhammad umur selawe, Khadijah umur 40. Gak nabi-nabi. Wala-wali setelah 15 tahun, terus Nabi Muhammad mulai yatahabbabu ilaihil khala, seneng nyepi, terus yatahannasu fi ghori Hira itu. Sering nyepi teng gua Hira macam-macam, terus setelah itu takut. Niki rungokno, jadi bedakno nabi palsu mbek ora iku gampang. Jadi nabi ku asli wedi tenan, ya ora paham tenan. Nabi Muhammad ku melayu, kok gua Hira melayu ketakutan. Karena dia ngira yang dialami itu malakul maut, kematian. Saking takutnya pusat, pasir pun pucet. Terus ngendikan yang Khadijah, dasiruni, zamiluni. Ketakutan. Aku itu meh mati, mergo aku ketemu ngene-ngene, saya aku kemul. Takut. Tapi apa kata Khadijah? Ini sesuatu yang saya tunggu-tunggu. Loh, andai kan Khadijah tidak baca kitab-kitab sebelumnya, tentu seperti itu malah tukang tolak angin, bapak malah repot kok. Paham ya? Lho mboten iki logikane. Khadijah malah seneng. Mergo wis mangkel dek 15 tahun tanteni ora ana perkembangan. Lah ya kan iso kan umur selawe, Nabi kan dadine Nabi umur 40 kan berarti 15 tahun kok biasa-biasa wae. Dintenteni kok ora dadi. Nah, Khadijah itu tenang, malah seneng. Ini yang saya tunggu-tunggu. Paginya langsung dikonfirmasi, digandeng, dijak ning Waraqah bin Nawfal. Itu semua cerita seperti itu. Semua ulama punya sanad seperti itu. Dijak ning Waraqah bin Nawfal, komentari Waraqah malah lucu meneh, lebih spesifik. Ya ibna akhi, nak undang ya ibna akhi, hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Nak darani nomos Jibril, namus nak wong Arab darani namus. Itu namus yang datang ke Musa. Kalau jek apal take Waraqah sing diriwayatno Imam Bukhari, ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk. Wis ngene iki donga muga pas kowe diusir, mbok aku jek urip. Oh, Kanjeng Nabi mulai kaget. Awamu khrijiyahum, apa betul mereka ngusir saya? Karena zaman itu Nabi diperlakukan secara terhormat. Beliau dari suku terbaik, dari nasab terbaik, tidak pernah punya kasus kriminal. Aneh kalau beliau diasumsikan suatu saat diusir. Terus jawab Waraqah, enggak ya ibn akhi. Orang kayak kamu pasti nanti ngalami diusir. Itu diceritakan Waraqah pertama jadi nabi, 1 hari jadi nabi. Padahal pengusirannya 13 tahun kemudian, karena nabi di Mekah 13 tahun ba'dal bi'sah, berarti sekitar umur 53 baru nabi ngalami pengusiran. Itu dikatakan Waraqah zaman nabi jadi nabi baru 1 hari. Nah, ini disebut amlam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa. Semua itu melibatkan suhuf. Innaha adalah fi sufil ula sufi Ibrahim Musa. Jadi semuanya itu melibatkan lempiran kitab suci. Artinya sekarang kalau Rasulullah mengatakan bahwa dia itu nabi akhir zaman, Taurat Injil juga mengatakan nabi akhir zaman, ya wis ora bakal ora nabi, wis ora usah rasional-rasionalan. Itu tadi resiko kamu muja nabi dengan hanya rasional. Nanti kalau ada orang-orang mirip-mirip seperti dia dengan heroik, dengan macam-macam, jangan-jangan buat nabi pisan. Itu bahaya. Makanya ulama itu punya kepentingan cerita kitab-kitab Taurat Injil, karena nabi ini butuh legalisasi dari kitab-kitab sebelumnya. Musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil, harus ada padanan. Itu referensi itu ada di Taurat, ada di